tiba-tiba Agus muncul ke permukaan, muncul dengan para PH. Kemunculannya itu bukan untuk meredam suasana, tapi malah membuat suasana menjadi semakin panas. Kalau sebelumnya yang disalahkan Teh Novi, dan sekarang Giri juga ikut disalahkan. Bahkan sudah dilaporkan. Ada dua pernyataan dari pihak Agus yang akhirnya ditanggapi oleh pihak Teh Novi. Masih teringat jelas pada saat Agus bilang begini, apa? Uang itu udah nggak ada gunanya bagi saya, tapi harga diri keluarga saya adalah nomor satu bagi saya. Tanggal 25 Desember kemarin muncul lagi mempertanyakan soal pengobatannya yang katanya sampai dengan saat ini belum dilakukan. Yang pertama, pernyataan dari pengacara Agus hanya ingin menetapkan hak Agus, dan sampai dengan saat ini belum dapat diobati dari uang donasi itu. Sampai detik ini sepersen pun katanya belum pernah dipakai untuk mengobati Agus. Ini tanggapan dari pihak Teh Novi. Saya dan tim penasihat hukum Pratiwi Novianti dengan ini menyatakan bahwa dana yang ada pada rekening yayasan tidak akan dikeluarkan sepersen pun untuk pengobatan Agus Salim sampai adanya putusan mediasi damai dari pengadilan negeri atau putusan berkekuatan hukum tetap. Karena pada saat ini kuasa donatur sedang mengajukan langkah hukum yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Tangerang, sehingga kita harus menghormati langkah hukum yang sedang diambil oleh kuasa donatur. Sekali lagi saya tekankan bahwa uang ini bukan uang Agus, uang ini adalah uang daripada donatur. Kalian sudah mendengar, itu adalah tanggapan dari pihak kuasa hukum Teh Novi. Sudah jelas, tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun untuk Agus sampai ada putusan mediasi dari pengadilan atau keputusan dari hukum yang berkekuatan tetap. Apa yang Agus harus lakukan? Ya menunggu keputusan dari pengadilan. Menurut saya, kenapa nggak dari dulu kamu ada niat untuk berobat? Lapor sana, lapor sini, podcast, undangan televisi, press conference. Hal itulah yang membuat netizen juga kecewa. Agus kenapa nggak fokus pengobatan, malah ngurusin hal yang lain? Kamu nurutin apa kata PH-mu. Padahal Teh Novi sudah memberikan jalan yang terbaik, sudah mengupayakan yang terbaik. Dicarikan donasi saja, seharusnya kamu sudah bersyukur, kamu sudah berterima kasih yang tak terhingga kepada Teh Novi. Tapi yang kamu lakukan malah kebalikannya. Dengarkan kata pihak Teh Novi, tidak akan mengeluarkan uang sepersen pun sampai adanya keputusan pengadilan. Kemudian soal pernyataan dari Agus, masalahnya sekarang menjadi semakin rumit, tidak ada pengobatan untuk Agus, yang monitoring Agus untuk pengobatan. Apa dengan surat Agus bisa berobat? Wow, mulutnya. Dan kita lihat apa tanggapan dari pihak Teh Novi. Dari video ini, Agus Salim mempertanyakan itikat dari yayasan, mana uang donasi yang mau dipakai untuk pengobatan Agus. Kemudian dia mengharapkan uang tersebut didepositkan ke rumah sakit agar supaya dia bisa berobat. Sebenarnya yang dia katakan ini adalah langkah-langkah yang tadinya diambil oleh pihak yayasan ya. Yayasan pada saat itu mengharapkan Agus Salim mau tetap berobat, walaupun dia telah melaporkan Teh Novi atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan pengancaman pada saat itu. Tapi pihak yayasan waktu itu melayangkan surat kedua ya, mengharapkan agar Agus Salim ini tetap melanjutkan pengobatan. Proses hukum yang ia layangkan untuk Teh Novi secara pribadi ya silahkan, tapi yayasan tetap beritikat baik mau agar supaya Agus Salim tetap melanjutkan pengobatan. Bahkan sudah dijadwalkan tapi tidak hadir dan tidak ada itikat yang baik pada saat itu ya, sehingga saat ini kuasa donatur telah hadir, jadi tidak bisa lagi dikesampingkan kuasa donatur ini ya. Jadi saya mau katakan bahwa saat ini sudah bukan lagi tentang pihak yayasan Teh Novi dengan Agus Salim, melainkan ada pihak donatur. Jadi yayasan tidak lagi dapat mengambil sebuah keputusan secara sepihak. Saat ini gugatan telah masuk, kita tunggu, kita hormati proses hukum yang sedang berjalan sampai adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Terima kasih. Kalian sudah mendengarkan sendiri tanggapan dari pihak Teh Novi. Sebelum-sebelumnya itu sudah ada itikat baik dari Teh Novi.
ayo Gus berobat, ayo Gus berobat. Dikirimkan surat. Kata Agus, apakah dengan surat saya bisa berobat? Lah, justru surat itu merupakan surat yang mengarahkan Agus ke rumah sakit untuk berobat. Malah seharusnya kamu senang dong, segala sesuatu dipermudah. Kamu dikasih surat, di situ sudah ada instruksinya, Agus ke rumah sakit mana. Dokternya sudah tahu, karena ada surat itu. Segala sesuatu dipermudah, kamu membuatnya menjadi sulit. Sekarang, pengobatanmu sendiri yang terhambat. Ketika pengobatannya terhambat, karena satu dan lain hal, sekarang kamu muncul ke permukaan, kamu protes, kenapa saya belum diobatin? Mana monitoringnya? Kenapa hanya kirim surat? Apakah dengan surat saya bisa berobat? Lah, justru surat itu yang mempermudah Agus untuk berobat. Kemarin Tenovi membagikan story pernyataan Agus tanggal 25 Desember dan pernyataan Agus sebelumnya. Kalau pernyataan Agus tanggal 25 Desember, dia komplain, kenapa saya tidak diobatin? Mana uang donasinya? Sepeser pun saya belum pakai untuk pengobatan. Sekarang nih, mana gitu yang janjinya mau monitoring untuk pengobatan Agus? Untuk apa kalau cuma bersurat-surat doang? Untuk apa cuma di media doang? Yang Agus butuhkan itu tindakan. Meanwhile, karena kalau dioperasi maka ada kemungkinan Agus ini akan buta total. Di situ. Gitu ya Gus ya. Kalian masih ingat waktu di Kemensos ada Agus dan Alfirim di situ? Katanya Agus gak mau operasi mata. Karena apa? Yang mata kanan masih bisa melihat cahaya. Takutnya nanti kalau dioperasi akan buta permanen. Itu kan perkataan Agus sendiri yang tidak mau dioperasi. Karena mata kanan katanya masih ada peluang untuk melihat cahaya. Dan kemarin dia protes. Kenapa saya tidak diobatin? Hal itulah yang membuat Tenovi menjadi bingung. Tapi beruntungnya di sini ya, Tenovi dan tim nggak tantrum, nggak ikut emosi. Mereka menanggapi dengan fakta. Dan fakta itu berupa video. Dan itu nyata. Jadi apapun yang dikatakan oleh Agus tanggal 25 Desember kemarin, ada beberapa bukti yang langsung disanggah oleh pihak Tenovi. Sekarang ini masalahnya sudah complicated ya, sudah sangat rumit. Apalagi setelah masuknya pihak pengacara donatur. Sebelumnya mereka tidak mau terlibat. Maksudnya tidak mau mencampuri urusan Tenovi dan juga Agus ya. Tapi lama-kelamaan mereka melihat kok Agus ini semakin hari semakin keterlaluan. Maka muncullah para pihak pengacara donatur. Oleh karena itu, uang pun tidak gampang dikeluarkan sekarang. Karena dari pengacara donatur sudah melaporkan Agus secara perdata dan pidana.